Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan kita pelajari siang hari ini secara rutin insyaallah taala berjudul Qasasul Rasul wa ashabihi fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam hadis-hadis nabawi yang sahih. Kitab ini disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di dalam kitab ini dimuat 61 kisah yang terdapat di dalam hadis-hadis. Sudah dipilihkan hadis-hadis yang sahih oleh Syekh. Di dalamnya terdapat kisah-kisah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Terkadang dengan satu orang sahabat, dengan dua orang sahabat, atau dengan banyak sahabat. Jadi kitab ini bukan menceritakan tentang biografi sahabat atau yang kita kenal dengan sirah atau sirah Nabi, sirah sahabat yang umumnya menceritakan secara utuh, biasanya dari kelahiran mereka, masa kecil mereka, bagaimana masuk Islamnya hingga wafatnya mereka. Akan tetapi kitab ini merupakan penggalan peristiwa atau kejadian-kejadian khusus yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat dari riwayat-riwayat yang sahih, yang tentunya memberikan pelajaran-pelajaran dan faidah-faidah yang bisa kita petik, karena peristiwa yang terjadi ini bukan menimpa orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang mulia, Rasulullah SAW dan para sahabat yang kita semua dituntut untuk meneladani, mengambil pelajaran dari mereka untuk kehidupan kita sehari-hari. Disebut dengan kisah, walaupun ini di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata Syekh di dalam salah satu bagian pengantarnya, disebut kisah karena biasanya kisah itu adalah adanya interaksi di dalamnya, ada komunikasi antara Rasulullah dengan sahabat. Kisah itu, kata beliau, launun khas minal akhbar, jenis yang khusus dari khobar. Tidak semua khobar itu kisah, akan tetapi semua kisah adalah khobar. Kalau ada dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan penciptaan langit dan bumi, penciptaan jin, penciptaan malaikat, tentang nama-nama para nabi dan rasul, itu semua khobar, tapi belum tentu dia itu kisah. Kisah itu apabila ada komunikasi di dalamnya, ada interaksi antara Rasulullah dan sahabatnya, satu orang, dua orang, dan biasanya kejadiannya itu runut, mengalir menuju satu muara yang membuat pembacanya atau pendengarnya itu penasaran, ini ujungnya akan bagaimana kejadiannya. Itu kisah. Dan semua itu tentu memberi faedah. Hadis-hadis Nabi SAW pasti memberikan faedah. Terkadang ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum, ada yang berkaitan dengan adab-adab. Nah, ini yang menjadikan kisah ini lebih khusus daripada khobar. Tidak semua kisah itu adalah khobar, karena kisah-kisah ini memberikan faedah-faedah yang tadi, ada yang berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan adab-adab, akan tetapi tidak disampaikan secara langsung. Faedah-faedah tersebut bisa dipahami dari siyaqul kisah, dari runutan kisahnya itu sendiri.
Dan Syekh sudah sangat membantu kita tentunya, memudahkan kepada kita faedah-faedah yang bisa dipetik dari sebuah kisah. Setiap dibacakan satu hadis Rasulullah SAW atau kisah yang ada di dalam hadis ini, beliau kemudian menyebutkan faedah-faedah setelah itu, sejumlah faedah yang berkaitan dengan adab-adab, dengan hukum-hukum dan yang lainnya, sehingga kita harus meyakini bahwa kisah-kisah yang terjadi pada Nabi dan Rasul itu bukan semata-mata untuk tasliyah, untuk hiburan semata, semacam kita membaca cerpen, novel, atau menonton film, tidak ada ruh apa-apa di dalamnya. Mungkin ada yang terbawa suasana hingga ikut ketawa atau ikut menangis, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan keberagamaan kita. Bahkan umumnya yang seperti itu melalaikan kita. Akan tetapi kisah-kisah yang terjadi pada Nabi dan Rasul SAW mengandung faedah-faedah ini. Terkadang ada yang memahaminya dan ada yang tidak, apa yang dimaksud, yang dituju dengan kisah ini. Dan ini sudah sangat dimudahkan bagi kita para pembaca kitab ini, apa yang dituju dari kisah ini, faedah-faedahnya apa saja. Itu sedikit pengantar, tidak semua kata pengantarnya bisa kita baca satu persatu, kata per kata, akan tetapi sebagai sedikit gambaran tentang kitab ini, berisi kisah-kisah Nabi dan Rasulullah SAW dan para sahabat yang ada di dalam hadis sahih. Kemudian kita masuk ke kisah yang pertama. Saya memberi judul Walladzi ba'atsaka bil haqqi la ajidu lahu maslaka. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada ruang lagi dalam perutku. Ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Kita baca nas hadisnya dan kemudian nanti kita baca faedah-faedah sebagaimana yang diurutkan oleh Syekh. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, Allahul ladzi la ilaha illahu in kuntu la'atamidu bikabidi alal ardi minal ju' wa in kuntu la'asuddul hajara ala batni minal ju'. Kata Abu Hurairah, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sungguh aku pernah menempelkan perutku di atas tanah karena sangat laparnya. Wa in kuntu la asuddul hajara ala batni minal ju'. Juga aku pernah mengganjal perutku dengan batu karena sangat laparnya. Kalau dia berbaring maka ditempelkan perutnya itu ke tanah, ke pembaringannya untuk mengganjal perutnya. Kalau dia berdiri, mengganjalnya dengan batu supaya mengurangi rasa laparnya. Ini kejadian pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali kata Abu Hurairah, aku duduk di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang apabila keluar dari masjid. Famarra Abu Bakrin. Ketika aku duduk lalu lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Kemudian aku berdiri bertanya kepada Abu Bakar tentang salah satu ayat dari Al-Qur'an. Nanya tentang masalah hukum, konsultasi tentang salah satu ayat Al-Qur'an kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma sa'altuhu illa liyusbi'ani. Sebetulnya aku bertanya kepada Abu Bakar itu, tujuan saya itu supaya Abu Bakar melihat keadaan saya bahwa saat itu sedang dalam kondisi lapar. Dan harapan Abu Hurairah, mudah-mudahan Abu Bakar mau menjamunya. Maka didekati oleh Abu Hurairah, ma sa'altuhu illa liyusbi'ani. Famarra walam yaf'al. Kemudian Abu Bakar pun lewat,
tapi ternyata setelah ditanya ayat Allah tersebut, dia tidak mengajak Abu Hurairah, tidak menjamu Abu Hurairah. Summa marra bi Umar, kemudian lewat kepadaku Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Nah, mengulang lagi. Beliau bertanya kepada Umar tentang salah satu ayat dari Al-Quran. Tujuannya sama seperti tadi, inginnya Umar bin Khattab mengerti keadaannya dan menjamunya, mengajaknya makan karena perutnya begitu melilit, sangat lapar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata Umar juga tidak mengajak Abu Hurairah untuk makan di rumahnya. Nah, yang ketiga yang lewat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa marra bi Abul Qasim. Kemudian lewat ke hadapanku Abul Qasim. Ini kunyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatabassama hina ra'ani. Nabi langsung tersenyum ketika melihat Abu Hurairah. Wa arafa ma fi nafsi, dan Rasulullah paham dengan apa yang bergejolak di dalam dadaku. Bergejolak di dada, pengen makan. Wa ma fi wajhi, dan Rasulullah juga paham apa yang tersirat di wajahku, kelihatan. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hir. Manggil Abu Hurairah, Abu Hir. Aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ilhaq, ikut denganku. Maka Abu Hurairah pun ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala fasta'dzana fa'adinali. Rasulullah masuk ke rumahnya, beliau mengucapkan salam, dan beliau pun mengizinkan aku untuk masuk ke rumahnya. Ketika Rasulullah SAW masuk, dia dapati di rumahnya ada segelas susu. Rasulullah SAW bertanya kepada yang ada di rumah, min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Yang ada di rumah menjawab, ahda hulaka fulan au fulana. Susu itu hadiah dari si fulan atau si fulana. Ini hadiah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah yang sedang kelaparan tadi, kata Rasulullah, ya Abahir. Kata Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Kamu pergi ke ahli suffah, orang-orang miskin yang ada di masjid, fad'uhum li, panggil mereka ke sini. Kata Rasulullah, nyuruh Abu Hurairah untuk manggil orang-orang miskin yang ada di masjid. Abu Hurairah menceritakan, wa ahlu suffah aliyaful Islam. Ahlu suffah itu mereka tamu-tamu Islam. La ya'wuna ala ahlin walama. Mereka tidak punya tempat bernaung, baik keluarga ataupun harta. Mereka tidak punya keluarga dan tidak punya harta. Idza atathu shadaqatun ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'a. Rasulullah apabila ada yang memberinya sedekah, maka Rasulullah akan mengirimkannya kepada mereka, kepada ahlus suffah ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak boleh memakan sedekah khusus untuk Rasulullah SAW. Beliau tidak mencicipi sedikit pun, langsung dihadiahkan kepada ahlus suffah. Adapun jika beliau diberi hadiah oleh seseorang, maka beliau juga akan mengirimkannya kepada ahlus suffah. Beliau juga ikut memakan bersama ahlus suffah tersebut, karena ini hadiah, boleh bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah melanjutkan, fasa'ani dzalik. Perintah Rasulullah itu membuat aku tidak enak, membuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Kata Abu Hurairah, wa ma hadiyah, wa ma hadzal laban fi ahli suffah. Apa urusannya dengan ahli suffah? Susu ini untuk apa disampaikan kepada ahli suffah? Aku lebih berhak dengan susu ini. Waduh, bagaimana, kata Abu Hurairah, seandainya
dipanggil mereka ke sini oleh Rasulullah, kemudian susu ini diberikan kepada mereka, lalu aku tidak kebagian sedikit pun, padahal kondisiku sedang sangat memerlukan. Aku perlu untuk ataqawwa biha, untuk memperkuat diriku, sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, walaupun ada perasaan demikian pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu disimpannya dalam hati. Dia merasa tidak nyaman di hatinya saja. Kata Abu Hurairah, "Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih buddun." Akan tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini perintah Rasulullah, maka aku pun berdiri dan aku panggil ahlus suffah sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ahlus suffah itu datang, fasta'zanu fa'adzina lahu. Mereka pun minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumahnya, dan Rasulullah pun mengizinkan mereka. Dan mereka duduk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, "Hud fa'atihim fa'akhadtul qadah." Ambil susu ini dan bagikan kepada mereka. Betul, sebagaimana dugaannya, ternyata dibagikan kepada ahlus suffah tersebut. Maka Abu Hurairah mengambil bejana dari Rasulullah SAW, lalu aku membagikannya kepada salah seorang dari mereka. Lalu orang itu minum hatta yarwiya, sampai kenyang. Orang itu meminumnya sampai kenyang. Lalu bejananya dikembalikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah memberikan kepada orang yang lainnya lagi. Diminum oleh orang yang kedua sampai kenyang. Dikembalikan lagi kepada Abu Hurairah, diberikan kepada orang yang ketiga, diminum oleh orang yang ketiga sampai kenyang. Sampai semuanya kebagian dan mereka kenyang semuanya. Hatta summa yaruddu alayya al-qadah, dan bejana itu kembali lagi kepadaku. Hatta tahaitu ila nabiyyi wa qad rawiya al-qaumu kulluhum. Begitu seterusnya hingga aku berikan kembali bejana itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang tadi dipanggil itu semuanya sudah kenyang. Rasulullah SAW mengambil bejana tersebut dan beliau memegang dengan tangannya. Kemudian beliau melihat kepada Abu Hurairah sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abahir, labbaik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Baqaitu ana wa anta." Sekarang tinggal aku dan kamu. Rasulullah juga sama, pengen minum, lapar juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah, tinggal kita yang belum minum. Kemudian kata Rasulullah, "Uqud fashrab." Duduklah kamu dan minumlah. Maka aku pun duduk dan meminum susu tersebut. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ishrab." Minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Ishrab." Minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Begitu terus, setiap dia berhenti disuruh untuk minum lagi oleh Rasulullah SAW, hingga Abu Hurairah mengatakan sebagaimana yang menjadi judul tadi di awal yang disebutkan. Kata Abu Hurairah, "La, tidak wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki ruang lagi di perutku. Sudah kenyang. Sudah kekenyangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan minuman tersebut. Setelah itu maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'arini." Kalau begitu berikan kepadaku bejana tersebut. Fa'ataituhu al-qadah. Maka diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memegangnya. Fahamidallah. Maka Rasulullah memuji Allah dan membaca basmalah. Kemudian minum sisa susu yang telah diminum oleh banyak orang tersebut, yang semuanya kekenyangan. Kita langsung kepada faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh dari apa yang kita bacakan
kisah Abu Hurairah minum susu tersebut. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, bayanul hal as-suhbah. Ini salah satu gambaran kesulitan yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan orang yang bersenang-senang mereka dahulu, bagaimana tingkat kelaparan sampai terjadi demikian pada Abu Hurairah. Dan bukan sekali dua kali juga hal ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sampai mengganjal perutnya dengan batu karena sangat laparnya. Mungkin tidak ada yang pernah terjadi seperti itu, atau ada yang pernah mengalami di antara kita sampai mengganjal perutnya karena lapar. Kalau kita paling tertunda hanya sejam 2 jam, sekarang jadwalnya makan diambil 1 jam terlebih dahulu nih. Tidak akan sampai kelaparan sampai memerlukan pengganjalan dengan batu, insya Allah. Kemudian yang kedua faedahnya, masyru'iyatul qasam fi ghairil khusuma. Boleh bersumpah bukan dalam rangka membantah. Bersumpah. Dalam hadis ini diucapkan oleh Abu Hurairah 2 kali. Yang pertama di awal cerita tadi, demi Allah yang tidak ada ilah selain diriku, aku pernah sampai menempelkan perutku di tanah. Beliau bersumpah, padahal bukan untuk membantah siapa-siapa, untuk menegaskan dengan sumpah demi Allah itu boleh. Kemudian yang kedua diucapkan oleh beliau ketika diminta minum oleh Rasulullah, disuruh minum oleh Rasulullah. Setelah sangat kekenyangan dia mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sudah kekenyangan perut saya, tidak ada ruang lagi dalam perut saya. Kemudian faedah yang ketiga, menyembunyikan keperluan itu lebih utama daripada berterus terang dan meminta-minta. Menyembunyikan keperluan itu lebih utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ahlu sufa itu bukan hanya Abu Hurairah, mereka adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, menunjukkan keperluan, keluhan-keluhannya kepada orang lain. Baru sakit sedikit, anaknya sakit, atau banyak keperluan. Wah, anaknya yang pertama harus bayar SPP, anak yang kedua mau masuk SMP, yang ketiga mau masuk SD, dan seterusnya. Disampaikan keluhan-keluhan itu kepada orang-orang, entah maksudnya apa. Maksudnya mungkin karena ingin dapat bantuan dari orang lain. Itu tidak menjaga iffah. Orang-orang ahlu sufa itu mereka hingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sabuhumul jahiluna agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang mengira mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang kecukupan. Kenapa? Karena mereka menjaga iffah, menjaga harga diri mereka, tidak banyak mengumbar keluhan-keluhan mereka kepada orang lain. Sebegitu laparnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak menyampaikannya kepada orang lain, berusaha untuk memendamnya. Akan tapi bukan berarti juga kita boleh berbohong. Ketika ada yang menawarkan, bertanya kepada kita, kamu lapar enggak? Tidak boleh juga berbohong. Kita terus terang, iya lapar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tajma'u bainal ju'i wal kadhib. Jangan engkau gabungkan antara kelaparan dan kedustaan. Sudah lapar bilangnya enggak lagi. Akhirnya dia nggak dikasih, repot sendiri. Tidak boleh juga. Kalau ditanya lapar, ya lapar. Dikasih, diterima. Sebagaimana Abu Hurairah juga tadi menerima, walaupun dia tidak pernah berterus terang untuk menjaga keutamaan, menjaga diri dari minta-minta tadi. Kemudian faedah yang keempat, ini faedahnya saya menyebutkan hingga 30 poin. Insyaallah sampai jam 1 insyaallah beres mudah-mudahan ya. Kita tidak baca satu persatu kata per kata dalam bahasa Arabnya supaya lebih cepat. Yang keempat, beliau kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi peka melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu lapar, tidak ditanya lagi oleh beliau, kamu lapar? Sudah terlihat dari raut mukanya, dari melilit-melilitnya. Cerdas Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar dan Umar ini dijelaskan juga oleh para ulama, bukan berarti mereka tidak mengerti keadaan Abu Hurairah. Akan tetapi kata para ulama, kemungkinan besar saat itu Abu Bakar dan Umar juga dalam keadaan lapar. Iya, sama, mereka juga butuh. Dan tidak mau berterus terang. Akan tetapi Rasulullah SAW dia paham dan beliau
mengajak Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke rumahnya karena pekanya itu. Terkadang sebagian kita padahal sudah berterus terang pun dia tidak peka juga. Sudah menyebutkan dari rumah saya tidak makan dulu, berangkat jam 8, sekarang nyampe jam 1. Padahal maksudnya itu dia lapar, belum makan. Tidak boleh dibekali sama istri. Tidak ngerti-ngerti juga ada keadaan orang yang seperti itu. Keterlaluannya, kerasnya hatinya, tidak ada rasa pekanya. Beda dengan Rasulullah SAW, baru lihat mukanya saja ini kelihatan, muka orang lapar. Kemudian yang kelima, maksudnya itu tabassum, akhlak tersenyum pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah itu murah senyum. Melihat Abu Bakar demikian, dia tersenyum. Kemudian setelah Abu Hurairah membagikan makanan, minuman tadi juga kepada sahabat-sahabat yang lain, dia juga tersenyum lagi kepada Abu Hurairah dan dia mengatakan, tinggal aku dan kamu yang belum minum. Kemudian faedah yang keenam, sunnah memanggil dengan kunyah, at-takanni, masyru'iyatut takanni, memanggil dengan kunyah. Dia tidak memanggil nama aslinya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, tapi dengan Abu Hir atau Abu Hurairah. Ini salah satu sunnah juga, mengambil seseorang dengan kunyahnya. Kemudian faedah yang ketujuh, al-istidzan, meminta izin ketika masuk ke rumah orang lain. Ketika Abu Hurairah masuk ke rumah Rasulullah, ini mengisyaratkan beliau baru masuk setelah diizinkan oleh Rasulullah. Fa'adzinali, kata Abu Hurairah, maka Rasulullah mengizinkanku. Begitu juga ahlu sufah ketika datang, mereka tidak ujug-ujug masuk. Nah, akan tetapi fasta'zanu, mereka minta izin kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pun mengizinkan mereka. Ini adab yang penting, harus diperhatikan oleh orang-orang beriman, minta izin apabila masuk ke rumah orang. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah apabila menerima hadiah, beliau menerimanya dan memakannya, tadi sebagaimana yang disebutkan secara jelas di hadisnya. Apabila Rasulullah menerima sedekah, beliau membagikannya kepada al-sufah tanpa memakannya sedikit pun. Tapi kalau menerima hadiah, beliau ikut memakannya juga, di samping membagikannya kepada yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, bolehnya memberikan sesuatu dari hadiah yang kita terima dari orang lain. Boleh kita memberi hadiah kepada orang lain atau menjamu tamu dari makanan yang dihadiahkan oleh orang lain kepada kita. Kita memberikan sesuatu yang sudah kita dapatkan dari hadiah, karena ada sebagian yang memahami kalau hadiah itu tidak boleh dihadiahkan lagi kepada orang lain, tidak boleh dijual kepada orang lain. Ini Rasulullah SAW, susu itu hadiah dari orang lain, dia hadiahkan lagi kepada yang lain. Kalau sudah menjadi hak milik kita, maka terserah kita apa mau dijual atau mau diberikan lagi kepada yang lain. Misalnya diberi baju, ternyata bajunya kekecilan bagi kita, dihadiahkan kepada yang lain yang lebih pas. Itu hal yang tidak apa-apa secara syariat. Kemudian yang ke-10, ucapan labbaik. Labbaik apabila menjawab panggilan orang yang lebih dimuliakan oleh kita. Dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh raja, oleh pemimpin kita, maka ucapan yang baik, dalam bahasa Arab labbaik. Kalau dalam bahasa kita kira-kira apa? Dengan labbaik juga kalau di pesantren enggak apa-apa. Labbaik, mangga atau apa? Siap. Tapi ada juga yang 86 tapi itu mungkin nggak pantas. Labbaik. Jadi ini diganti nanti yang 86 dengan labbaik biar sama dengan Abu Hurairah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi labbaik ini bukan hanya bacaan ketika talbiyah umroh atau haji saja. Ketika dipanggil oleh yang lebih tinggi dari kita, maka ucapkan labbaik sebagaimana ucapan Abu Hurairah tadi. Kemudian yang ke-12, Rasulullah SAW memanggil orang yang hendak dibaginya ke rumahnya. Boleh. Ketika hendak membagi,
memanggil orang yang hendak dibaginya itu, dipanggil, tidak mesti diantar ke rumah-rumah mereka. Nah, yang ke-13 mungkin ini yang terakhir, yang sisanya insya Allah kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Yang ke-13, seorang mukmin seharusnya bertanya tentang apa yang ada di rumahnya, sumbernya dari mana. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, mendapati susu di rumahnya padahal sebelumnya tidak ada susu. Ini dari mana? Jadi dia sangat perhatian. Ini dari mana? Jangan-jangan dari sumber yang haram. Kalau bagi Rasulullah, jangan-jangan ini sedekah. Jangan-jangan ini sedekah. Kalau sedekah menjadi haram bagi Rasulullah SAW. Begitu juga kita ketika masuk ke rumah, istrinya tiba-tiba pakai gelang yang sebelumnya tidak dia pakai. Dari mana itu? Jangan-jangan tunangan lagi ya Pak. Kita tanyakan, jangan-jangan sumbernya tidak jelas atau menimbulkan hal-hal yang tidak-tidak, hal yang bisa menimbulkan fitnah, yang mencurigakan dan seterusnya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak boleh juga kalau terlalu detail, terlalu curiga kepada yang ada di rumah, sehingga setiap masuk ke rumah itu kemudian diteliti kalau ada yang berbeda. Sampai dibuka-buka semuanya kalau ada yang berbeda, dan itu justru membuat tidak nyaman sebuah rumah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Faedah-faedah yang lainnya insya Allah kita sampaikan dari nomor 14 sampai 30-nya pada kesempatan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.